Hasnaini Muin, sang wanita emas kembali menebar drama. Ia berteriak histeris saat jemput paksa petugas dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejagung. Hasnaini menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast 2016-2020. Hasnaini merupakan dirut PT Misi Mulia Metrikal. Tersangka H selaku Direktur PT MNN dengan dalih PT MNN menerima sedang melakukan pekerjaan pembangunan tol Semarang-Demak, menawarkan pekerjaan kepada PT WBP Waskita Beton. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka. Kerugian negara diduga mencapai 2,5 triliun rupiah. Sementara sebelumnya, Hasnaini juga berteriak dan menangis histeris di depan rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada dini hari. Saking histerisnya, Hasnaini juga nyaris jatuh pingsan. Hasnaini tak terima rumah mewah 2 lantainya diduduki sejumlah preman. Ia beralasan kasus yang dipicu dugaan utang piutang tersebut masih dalam proses hukum. Pada 13 September lalu, kericuan juga terjadi di rumah Hasnaini. Petugas gabungan dan jurusita PN Jakarta Selatan akan melakukan eksekusi mendapat perlawanan dari penghuni rumah. Meski demikian, petugas tetap mengeluarkan seluruh isi rumah. Rumah mewah 2 lantai milik Hasnaini telah bersengketa sejak 2016 lalu. Berdasarkan hasil persidangan, PN Jakarta Selatan memenangkan sebuah perusahaan sebagai pemilik atas akta jual beli rumah tersebut, sehingga eksekusi pun dilakukan. Pemirsa, puting beliung porak-porandakan Desa Purnakarya di Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah atap bangunan hilang berterbangan. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang Desa Purnakarya, Kecamatan Tanlariri, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah tenda acara berterbangan dan roboh membuat warga di sekitar lokasi panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Kencangnya angin juga menerbangkan atap bangunan masjid, sekolah taman kanak-kanak, serta beberapa rumah warga. Pasca musibah ini, sejumlah warga beramai-ramai membersihkan sisa kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada puting beliung itu 2 biji, yang satu ke arah sini, yang satu ke arah rumah sebelah sana. Jadi termasuk ada rumah warga sama TK, itu juga atapnya terangkat semua. Kalau ini masjid sendiri Pak, apa saja yang rusak di sini Pak? Yang ini separuh dari masjid atapnya semuanya terangkat keluar. Pertamanya gelap sekali, sudah gelap langsung hujan gerimis, hujan, terus udah hujan, ada hujan es, langsung tidak lama angin sebentar sekali. Saya lari ke depan, kudengar geruduk begitu, saya lari ke belakang. Hingga saat ini, bangunan-bangunan yang terkena terjangan angin masih terlihat rusak parah, terutama pada bagian atap. Pemirsa, pemakaman jenazah ASN Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah Iwan dimakamkan di TPU Salaman Mloyo, Semarang. Setelah disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Semarang, jenazah ASN Pemkot Semarang Paulus Iwan Budi Prasetyo yang menjadi korban pembunuhan dimakamkan. Keluarga dan rekan korban datang mengikuti proses pemakaman di TPU Salaman Mloyo, Semarang. Istri dan anak-anak korban tak kuasa menahan tangis mengiringi kepergiannya. Istri korban Teresiawan Anggarawati mengaku ikhlas menerima dan menyerahkan kasus pembunuhan sepenuhnya kepada pihak polisian. Sekarang ya walaupun berat tapi sedikit lega. Kan sudah memakamkan beliau dengan layak. Kemarin tahu sih dari kita beliau. Insya Allah ya bisa sama para pelaku akan kami belajar untuk memakamkan
Paulus Iwan Budi Prasetyo meninggalkan istri dan 4 orang anak. Korban ditemukan meninggal dengan tragis yang diduga dimutilasi dan dibakar di semak-semak kawasan Marina Semarang. Korban dinyatakan hilang sejak 24 Agustus lalu. Diduga dibunuh terkait dengan adanya kasus korupsi di lingkungan kerjanya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Hakim Agung dan sejumlah orang lain terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK menerangkan OTT dilakukan di 2 lokasi yakni Jakarta dan Semarang. Penangkapan terkait dugaan korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam OTT tersebut, Lembaga Anti Rasuah menangkap sejumlah pihak, salah satunya Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum yang ditangkap. Saat ini para pihak dimaksud telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan berupa permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang jumlahnya tentu masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut. Perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ini pasti kami akan sampaikan nanti setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Pemirsa, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status Hakim Agung dan para pihak lainnya yang terjaring OTT atas dugaan suap. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan, sudah bergabung bersama kami Faisal Rinaldi yang akan melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Ya, Faisal, seperti apa perkembangan hingga saat ini? Ya baik, selamat malam April dan juga pemirsa. Tim penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu malam kemarin. Memang sejak sore tadi beredar kabar bahwa ada Hakim Agung dari Mahkamah Agung ini terjerat OTT oleh KPK, namun hingga saat ini belum ada keterangan secara resmi yang disampaikan oleh pihak KPK. Kemudian terkait hal itu, juru bicara Mahkamah Agung Andi Samson juga mengatakan bahwa pihaknya juga belum mendapatkan keterangan atau informasi secara resmi, dan hingga kini pihaknya juga masih menunggu informasi atau keterangan secara resmi yang akan disampaikan oleh pihak KPK nantinya. Adapun pemirsa, dapat kami sampaikan penangkapan ini dilakukan terhadap beberapa pihak yang diduga melakukan tindak pidana suap atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian tadi juga Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ketika dihubungi oleh beberapa awak media ini mengatakan bahwa saat ini pihak-pihak yang telah dilakukan operasi tangkap tangan telah diamankan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan secara langsung dan juga melakukan klarifikasi. Kemudian juga pemirsa, pada operasi tangkap tangan kali ini KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang asing. Kemudian juga pemirsa, dalam operasi tangkap tangan ini KPK melakukan OTT di 2 kota, yakni di Jakarta dan juga di Semarang. Sementara itu hingga saat ini kami awak media masih terus menunggu keterangan resmi dari KPK siapa-siapa saja pihak yang terlibat dan juga bagaimana status hukum ke depannya. April, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pria di Polewali Mandar babak belur dianiaya oknum anggota TNI. Pelaku tak terima lantaran istrinya berselingkuh dengan korban. Seorang pria berusia 42 tahun harus dirawat intensif karena babak belur akibat dihajar oknum anggota TNI. Korban berinisial MY mendapatkan 46 jahitan di kepala usai menerima pukulan di rumahnya, Desa Banua Baru, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kejadian berawal saat pelaku yang bertugas sebagai babinsa mendatangi rumah korban dan langsung menghajar korban yang bersembunyi di belakang pintu. Aksi nekat pelaku ini diduga kesal lantaran mencurigai korban berselingkuh dengan istrinya. Usai menghajar korban, kemudian pelaku membuat laporan ke Mapolres Polewali Mandar terkait perzinahan.
Sementara korban yang mengalami luka parah di bagian kepala langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Haja Andi Depu, Polewali Mandar. Kasus ini pun mendapat penanganan khusus dari aparat penegak hukum setempat. Pembelajaran juga bagi anggota-anggota kita yang lain bahwasanya kita itu ada hukum di sini yang harus kita tegakkan, dan nanti kita juga sudah berkoordinasi, sudah menyampaikan juga ke Denpom di Parepare, nanti juga mereka akan menentukan tim untuk menyelidiki, akan terutama terus akan bekerja sama juga dengan Polres karena ini kan menyangkut masyarakat sipil juga. Nanti kita Denpom juga Polres nanti kita akan bersama-sama untuk mengusut atau menyelesaikan permasalahan. Saat ini korban masih mendapat perawatan di rumah sakit dan dijaga petugas untuk memantau kemajuan kesehatan korban. Pemirsa, terbakar cemburu, seorang istri melabrak dan menganiaya mahasiswi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menuding korban berselingkuh karena dibonceng naik sepeda motor suaminya. Padahal suami pelaku berprofesi ojek online. Aksi kekerasan yang dilakukan seorang wanita parubaya terhadap mahasiswi di sebuah rumah kos di Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini terekam kamera pengawas. Pelaku terus berupaya melampiaskan kemarahannya meski dihalangi suami. Diduga wanita ini terbakar cemburu karena melihat korban berboncengan dengan suaminya. Padahal suami pelaku berprofesi pengendara ojek online yang dipesan korban melalui sebuah aplikasi. Jadi awalnya itu kan pesan ojek online biasa dari kampus ke kosan. Nah, selang waktu 30 menit ada yang teriak-teriak di depan kosan, dan teriakannya kan sampai lantai atas. Pas sudah kayak gitu, pas disamperin ternyata istri driver sama si driver yang tadi pesan. Awalnya emang nggak kenal, kebetulan pas dapet driver itu juga itu pertama kali dapet si driver ini. Jadi pas lagi sebelum jalan, drivernya sempat video call sama istrinya. Nah, pas video call drivernya matiin, pas saya udah di motor, drivernya video call lagi tuh sama istrinya. Dia bilang kalau misalkan ini mau nganterin penumpang dulu. Nah, posisi saya kan udah boncengan gitu loh sama drivernya. Nah, istrinya bilang kalau saya di situ peluk-peluk suaminya. Meski peristiwa ini diduga sebatas salah paham akibat cemburu buta, korban melaporkan penganiayaan ini ke polisi. Pemirsa, polisi mengamankan 3 pelaku perundungan dan penganiayaan terhadap seorang anak penyandang disabilitas di Cirebon, Jawa Barat. Para pelaku masih di bawah umur, salah satunya merupakan tetangga korban. Petugas unit PPA Satreskrim Polresta Cirebon mengamankan 3 pelaku kasus perundungan dan juga penganiayaan terhadap anak penyandang disabilitas. Ketiganya masih di bawah umur dan salah satunya merupakan tetangga dan mengenal korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya seragam sekolah, sepatu, dan ponsel. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Pasal 170 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sesuai dengan yang beredar di media sosial, ya, kita sudah pertama melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut. Kemudian orang tua korban langsung membuat laporan polisi. Kemudian kita dari Satreskrim sudah melakukan upaya penangkapan dengan membawa para pelaku anak ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses lebih lanjut. Untuk sementara ini kita mengamankan 3 orang. Sebelumnya, video aksi perundungan disertai penganiayaan terhadap anak penyandang disabilitas beredar luas di media sosial. Aksi dilakukan oleh remaja yang masih menggunakan seragam sekolah. Peristiwa terjadi di sebuah saung di area persawahan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, seorang santri berprestasi di Sidoarjo tewas diduga dikeroyok teman sekolahnya. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Kepulangan korban disambut tangis keluarga. Keluarga meratapi kepulangan jenazah Safik Fauzan di kampung halaman di Nrekang, Sulawesi Selatan. Santri berprestasi ini pulang tak bernyawa setelah diduga dikeroyok teman sekolahnya di Insan Cendekia Boarding School, Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya korban sempat dilaporkan kepada keluarga meninggal akibat terjatuh. Namun dari hasil otopsi didapati sejumlah luka lebam di mata, hidung, dan lengan korban. Menurut keluarga, Hafiz Quran ini berencana umroh ke Tanah Suci, namun kenyataan berkata lain. Saya sendiri dan ibu yang menjemput jenazah di Sidoarjo, memulangkan jenazah
sampai ke pemakaman. Harapan kami mudah-mudahan cepat diberi hukuman dan dituntut seadil-adilnya. Keluarga melaporkan dugaan pengeroyokan di lingkungan pesantren ini ke Mapolres Sidoarjo dan polisi sudah menetapkan 3 orang santri sebagai tersangka. Video dugaan pemotongan BLT BBM di Blora viral, Ganjar Pranowo geram. Kami kembali usai jeda berikut ini.